Kehidupan selebgram Medina Zain sepertinya tak pernah sepi dari pemberitaan. Sebelumnya, Medina Zain sempat membuat heboh lantaran perseteruannya dengan Uci Floudea. Dari perseteruannya itulah, Medina Zain kini telah ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan ke pihak kepolisian dan masih dalam proses. Terlepas dari itu, belum lama ini juga Medina Zain kembali membuat geger dengan buka-bukaan mengenai biduk rumah tangganya yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Medina Zain mempertegas hubungannya dengan suaminya, Lukman Azhari, yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengannya. Lantas, permasalahan apa yang membelit rumah tangganya hingga dikabarkan keduanya akan berpisah? Dan seperti apa respons Medina Zain terkait kabar tersebut? Oh ya, sejak kemarin tuh waktu sebulan yang lalu aku ada ribut sama suami. Enggak, udah sementara pisah dulu, sama-sama introspeksi diri untuk kebaikan ke depannya. Sebenarnya kan awalnya dari aku curhat di sosmed ya, waktu itu sebulan yang lalu. Sebenarnya masalah keluarga memang ada, cuman memang sekarang aku lagi proses healing dulu karena kemarin terlalu banyak permasalahan yang ada, jadi aku mencoba untuk introspeksi dulu, mengambil keputusan dengan kepala yang jernih. Kayak itu sih kalau jawabannya yang sebenarnya biar jadi rahasiaku, cuman ya mudah-mudahan minta doanya aja, mudah-mudahan kedepannya kalaupun harus bisa secara baik, walaupun harus lanjut juga dengan dengan masing-masing membawa sifat yang baru setelah healing ini. Belum tahu sih Mas, aku masih masih mempertimbangkan semua karena aku masih masih memikirkan apa yang harus aku pertahankan ataupun apa yang harus aku tinggalkan. Jadi kayak benar-benar harus berpikir, karena kan ini pernikahan kedua aku ya, jadi aku nggak mau salah ambil keputusan lagi, nggak mau jadi berat untuk aku ataupun anak-anak, harus jadi keputusan terbaik untuk aku sama semuanya. Sebenarnya aku happy ya, cuman namanya berumah tangga kan nggak mungkin mulus. Ini kan pernikahan kita di tahun kelima, mungkin memang sedang ada ujian yang cukup berat gitu kan. Jadi mungkin dari diri akunya yang harus banyak merubah diri menjadi lebih baik, ataupun dari suamiku gitu. Jadi sama-sama saling introspeksi. Sekarang sih aku masih rutin berobat ke psikiater, karena kan kalau bipolar obatnya nggak boleh putus, untuk stabilizer mood aku, agar aku juga bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu, biar mood aku tetap stabil. Mudah-mudahan kan sekarang udah mau momen Ramadan ya, biasanya kan orang lebih tenang, lebih fokus sama ibadah. Kalaupun misalkan memang dengan momen Ramadan ini aku bisa hatiku bisa tergerak untuk memaafkan, atau misalkan juga mengambil keputusan yang lain, mudah-mudahan semua keputusan yang diambil yang baik untuk semuanya. Kabar lainnya dari Medina Zain yang juga banyak mendapatkan sorotan masyarakat ialah saat wanita berusia 29 tahun itu memutuskan untuk melepas hijabnya. Penampilan baru Medina Zain tanpa hijab sempat diunggah di media sosial miliknya dan mendapatkan komentar beragam dari netizen. Tidak sedikit netizen yang menyayangkan atas keputusan Medina Zain melepas hijabnya. Namun yang tak kalah menariknya ialah saat orang-orang terdekat Medina Zain juga ikut urun menanggapi keputusan Medina Zain tersebut. Lalu seperti apa tanggapan orang tua Medina Zain saat tahu jika putrinya kini sudah melepas hijab dalam kesehariannya? Dan benarkah karena keputusannya melepas hijab, Medina Zain mendapatkan teguran keras dari keluarganya? Bu sama ayahku kecewa sih, pasti namanya orang tua yang udah mendidik anaknya dari kecil pakai hijab sampai sekarang tiba-tiba lepas. Cuman di balik itu semua mereka juga mengerti, akhirnya aku kasih penyampaian gitu ke mereka, kasih pengertian, dan akhirnya mereka mau menerima kayak gitu, walaupun awalnya agak berat. Bilangnya ya kaget, terus juga ibu sempat ada statement, ini nggak aku ajarin Bu, ke anak aku gitu kan ya.
Cuman ya wajar, namanya kekecewaan orang tua terhadap anak yang nggak mungkin nggak kaget gitu dengan perlakuan aku seperti ini. Cuman mungkin ya di situ juga ibu ngeluarin statement dia kayaknya lagi depresi berat gitu kan, mungkin itu yang lagi aku alamin sekarang. Mungkin orang tua lebih tahu aku. Sekarang ibu sama ayah support. Ayahku sekarang lagi sakit di rumah kan, lagi gejala stroke. Cuman supportnya tetap membuat hari-hariku juga semangat, walaupun ayah juga kan harus dalam perawatan gitu. Terus kalau ibu tetap support, sering datang ke rumah gitu kan, ngasih masukan aku kalau aku lagi down, lagi banyak permasalahan di perusahaan, selalu datang dan support aku, dukung aku. Walaupun emang kadang nge-spill masalah hijab, pakai lagi dong gitu, tapi aku bilang ya ntar pasti pakai lagi gitu. Jadi sebenarnya tuh ya balik lagi, aku kan manusia nggak sempurna ya, di balik apa prestasi yang udah aku dapet, apa yang udah aku hasilkan di di dunia yang udah aku raih sekarang gitu kan, bisnis aku. Terlepas dari itu aku juga banyak kekurangan ya, termasuk aku juga punya mental illness tadi, bipolar aku. Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasus yang ada sekarang. Mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan yang membuat diri aku seneng gitu. Aku tidak bilang aku lepas hijab ini membuat aku nyaman atau seneng, enggak. Cuman posisinya sekarang aku mencari apa yang bisa bikin aku happy. Cuman aku juga sedang mencari nih jati diri aku sebenarnya gimana gitu. Sedang mudah-mudahan kedepannya bisa balik lagi kayak dulu, istiqomah. Aku juga bukan pengen kayak gini seterusnya. Mungkin sekarang kan nyaman aku yang aku dapat tuh ini. Pengen sih, karena aku kan aku juga mikir aku dulu dikenal dengan bisnisku, prestasiku, kok sekarang kayak terlalu banyak sensasi gitu kayaknya. Aku juga mulai nggak nyaman dengan diriku yang sekarang gitu. Aku juga pengen balik lagi ke Medina yang dulu. Mudah-mudahan aku ntar setelah healing ini aku udah berpikir jernih, mendapat keputusan yang baik. Mudah-mudahan aku ke depannya bisa menjadi Medina yang lebih baik. Mungkin karena sekarang terlalu banyak pemberitaan yang kayak kayaknya gue dulu nggak gini ya, kayak banyak pemberitaan negatif apa segala macam. Mungkin karena dulu orang terlalu fokus sama bisnis aku, prestasi aku. Sekarang orang ketika aku bikin satu kesalahan, kayaknya kesalahan kecil aja tuh dicari-cari gitu. Kalau sekarang gitu ya, orang lupa udah sama prestasi aku. Pasti emang kalau manusia kayak gitu kan ya biasanya. Aku sekarang belajar tenang, nggak terhasut oleh pemberitaan dulu, karena kadang juga kalau kita panik atau kita overthinking itu bisa membuat kita jadi nggak jernih gitu, berpikir ke depannya seperti apa. Jadi aku sekarang belajar tenang, belajar jernih, dan nggak terlalu sering main sosmed. Makanya akun Instagram aku yang pertama nggak aku aktifin dulu, karena aku mikirnya aku kayaknya harus tenang dulu gitu, nggak terlalu banyak. Kadang kan kalau kita terlalu banyak main medsos sama terlalu aktif medsos juga stres sendiri kan kadang-kadang gitu, apalagi kan kalau orangnya kepikiran gitu komen netizen. Jadi sekarang lebih baik fokus dulu sama diri sendiri, perbaiki yang mau diperbaiki ke depannya, dan mulai dengan hidup yang baru. Iya, yang disampaikan sama psikiater aku gitu, Medina ketika ada masalah lebih baik kamu nggak megang handphone kan gitu. Jadi ketika akunya lagi bad mood atau apa, lebih baik handphonenya disingkirkan dulu gitu. Jadi setelah berpikir tenang, udah nggak marah, udah nggak stres, baru boleh pegang handphone lagi gitu. Kalau kata psikiater aku gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi introspeksi aku untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, untuk menjadi, kalau public figure kan bisa menjadi contoh gitu kan untuk followersnya. Aku juga mudah-mudahan kedepannya lebih istiqomah dalam menjalani kehidupan aku kedepannya, nggak ada permasalahan lagi, fokus sama tujuan